Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teori terapi perilaku. Mari simak baik-baik videonya. Poin yang pertama akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh terapi tingkah laku. Pendekatan perilaku tradisional muncul pada akhir tahun 1900-an dan pada awal 1950-an di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Inggris sebagai reaksi radikal terhadap dominasi perspektif psikoanalisis. Fokusnya adalah pada demonstrasi bahwa teknik pengkondisian perilaku efektif dan merupakan alternatif bagi terapi psikoanalitik. Yang kedua ada tokoh-tokoh terapi perilaku. Nah, yang pertama ini ada Ralph Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan stabil. Skinner dikenal sebagai figur sentral dalam behaviorisme dan sering dianggap sebagai bapak pendekatan perilaku. Selain itu, ia juga seorang ahli dalam eksperimen laboratorium. Nah, tokoh yang kedua ada Albert Bandura yang lahir pada tahun 1925. Ia meraih gelar doktor dalam psikologi klinis dari Universitas Loyola pada tahun 1952 dan setahun kemudian ia bergabung dengan fakultas di Universitas Stanford. Selanjutnya ada pengertian terapi tingkah laku. Menurut Gerald Corey dalam teori dan praktek konseling dan psikoterapi, pandangan behavioral kepribadian manusia itu pada hakikatnya adalah tingkah laku. Perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Untuk itu, memahami kepribadian individu yang lain adalah perilakunya yang tampak. Jadi kesimpulannya adalah perilaku ialah semua tingkah laku atau tindakan atau kelakuan seseorang yang dilihat dari situasi atau stimulusnya untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya, baik dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain atau diri sendiri. Nah, dalam terapi perilaku ini ada beberapa teknik. Menurut Gerald Corey menyatakan bahwa ada beberapa teknik tingkah laku. Nah, yang pertama ada penguatan positif. Nah, teknik ini tuh adalah dengan pemberian penguatan yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan ditampilkan. Dan tujuannya adalah agar perilaku yang diinginkan cenderung diulangi, diperkuat, dan dipertahankan di masa depan. Yang kedua ada kartu berharga atau token ekonomi. Nah, tujuan teknik ini adalah untuk mengembangkan perilaku adaptif melalui penguatan token. Jika perilaku yang diinginkan cenderung bertahan, alokasi token dikurangi secara bertahap. Nah, yang ketiga ada teknik desensitisasi sistematis. Teknik ini digunakan untuk menghilangkan rasa cemas dengan menggabungkan kesan perilaku secara negatif yang dihilangkan. Dalam hal ini, klien diinstruksikan untuk merespon dengan cara yang tidak sesuai dengan rasa takutnya. Yang keempat ada teknik asertif. Nah, teknik ini menggunakan klien dapat belajar membedakan perilaku agresif, pasif, dan asertif. Tujuannya agar klien yakin dengan tindakannya. Yang kelima ada teknik aversi. Teknik ini digunakan untuk mengurangi gangguan perilaku tertentu supaya perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diberikan punishment atau hukuman. Nah, yang keenam ada teknik shaping. Tujuannya adalah untuk membentuk perilaku yang sebelumnya tidak ditampilkan dengan cara memberikan penguatan secara sistematis setiap kali perilaku tersebut ditampilkan. Nah, teknik yang ketujuh ada teknik relaksasi. Tujuannya untuk mengurangi ketegangan klien pada saat proses konseling. Nah, yang kedelapan ada teknik flooding. Tujuannya untuk membantu klien mengatasi kecemasan atau ketakutannya terhadap sesuatu dengan berulang kali. Yang kesembilan ada reinforcement teknik. Tujuannya adalah membantu klien meningkatkan perilaku yang diinginkannya dengan memperkuatnya. Teknik yang ke-10 ada teknik modeling yang tujuannya adalah mengubah perilaku lama dengan menggunakan model. Jadi nanti klien disuruh menentukan model tentang yang menurutnya bisa menjadi ukuran untuk dirinya berperilaku yang positif. Nah, yang ke-11
ke-11 ada cognitive restructuring. Tujuannya adalah fokus pada transformasi pola pikir, argumen, dan sikap klien yang tidak rasional menjadi rasional dan logis. Yang ke-12 ada self-management. Tujuannya adalah proses di mana individu mengatur perilaku mereka melalui pemantauan diri, pengendalian diri, dan menghargai diri. Jadi pada teknik ini nanti klien akan belajar tentang pemahaman diri klien, tentang pemantauan diri atau tentang penghargaan diri melalui perilaku-perilaku yang ada dalam dirinya. Yang ke-13 ada behavioral rehearsal. Tujuannya agar klien mempelajari keterampilan interpersonal yang efektif dan perilaku yang sesuai. Yang ke-14 ada kontrak. Tujuannya adalah untuk merancang syarat dan ketentuan yang mendorong klien untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan. Yang ke-15 pekerjaan rumah. Tujuannya adalah untuk memberikan tugas kegiatan yang memberikan nasihat seperti meniru perilaku tertentu atau membaca buku yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, pekerjaan rumah ini bisa konselor berikan kepada klien di rumah supaya perilaku klien itu cenderung lebih positif karena konselor memberikan penguatan positif seperti menjadwalkan tentang pekerjaan rumah seperti membantu atau membersihkan rumah atau belajar memasak. Yang ke-16 ada extension atau penghapusan. Tujuannya adalah untuk berhenti memperkuat perilaku yang diperkuat sebelumnya. Yang ke-17 ada punishment atau hukuman. Nah, pada teknik ini intervensi pengkondisian operan yang digunakan oleh konselor untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi, apabila ada perilaku yang tidak diinginkan oleh konselor dan konseling, pada teknik ini si klien akan diberikan hukuman supaya klien tidak lagi mengulangi perilaku yang negatif sebelumnya. Yang ke-18 ada satiation atau penjenuhan, yaitu cara untuk diri menjadi bosan dengan suatu aktivitas tertentu dan tidak lagi ingin melakukannya. Yang ke-19 ada time out, yang tujuannya adalah untuk memberikan individu kesempatan untuk menerima penguatan positif. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyimak baik-baik videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.